Pada video kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi trigonometri bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu ini adalah bentuk 0 per 0, tak hingga per tak hingga, atau tak hingga dikurangi tak hingga. Bentuk tak tentu ini diperoleh dari hasil substitusi limit fungsi trigonometri. Nah, jika limit trigonometrinya berbentuk tak tentu, kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan rumus dasar limit trigonometri. Rumus dasar limit trigonometri yang pertama adalah limit x mendekati 0 dari x per sin x, nilainya akan sama dengan limit x mendekati 0 dari sin x per x. Nah, di sini posisi sinnya bisa di bawah, bisa di atas. Ini nilainya adalah 1. Yang kedua, limit x mendekati 0 dari x per tan x, hasilnya akan sama dengan limit x mendekati 0 dari tan x per x. Sini nilainya juga 1. Rumus dasar limit trigonometri ini hanya berlaku untuk sin dan tangen saja. Untuk cos harus dirubah dulu menjadi bentuk sin dengan menggunakan identitas trigonometri. Dan syarat dasar yang harus dipahami dari rumus dasar limit trigonometri ini adalah ini bentuknya harus sama. Jika di sini x, 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 di sini sama, maka nilainya 1 ya. Jika tidak sama bukan 1. X ini bisa diganti dengan simbol lain, misalkan segitiga. Maka di sini segitiga, ini pun segitiga, nilainya 1. Jika di sini P, 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 maka nilainya pun 1. Oke, contoh yang pertama. Limit x mendekati 0 dari sin 8x per 2x. Jika kita lihat, di sini 8x, 2x, dan x tidak sama ya. Berarti harus pakai trik supaya menjadi sama. Oke, akan kita bahas di sini. Kita tulis dulu soalnya, limit x mendekati 0 dari sin 8x dibagi 2x. Caranya, karena sinnya ada 8x-nya, maka kita kalikan dengan per 8x. Supaya adil juga nih, atasnya harus dikasih 8x juga, karena 8x bagi 8x 1. Ini tidak mempengaruhi nilai yang ini ya. Maka kita hitung, di sini limit x mendekati 0 dari sin 8x per 8x dikali 8x per, kita tulis yang 2x-nya ya. Nah, kita lihat di sini sudah sama nih. Tapi di sini belum sama. Oke, kita lihat x mendekati 0. Anggap x-nya sama dengan 0. Jika x sama dengan 0, berarti 8x itu 8 kali 0. Sama dengan 0 juga dong. Berarti 8x ini juga mendekati 0. Nah, ini sudah sama, sudah sepaket. Maka ini bernilai 1 ya. Ini nilainya 1. Ini x yang bisa dicoret. Jadi sisanya 8 per 2, yaitu 4. Sama dengan 4. Oke, ternyata ada cara mudahnya loh. Oke, kita lihat ya. Cara mudah. Kita tulis soalnya. Limit x mendekati 0 dari sin 8x dibagi 2x. Jika x yang mendekati 0, cara mudahnya, khusus untuk sin dan tangen ya, kita bisa lihat koefisien x-nya. Koefisien x-nya adalah 8 per 2. 8 per 2 nilainya 4. Maka inilah hasilnya. Nah, ternyata rumus dasar limit trigonometri ini bisa dikembangkan menjadi rumus lain yang bentuknya tidak sama ya. Oke, kita lihat rumus pengembangan dari limit fungsi trigonometri. Yang pertama, limit x mendekati 0 dari ax per sin bx, nilainya akan sama dengan limit x mendekati 0 dari sin ax per bx. Di sini posisi sin bisa di bawah, bisa di atas, tapi koefisien x-nya a dengan b, di sini juga a dengan b, maka hasilnya adalah a per b. Di sini tidak sama atas dengan bawahnya, jadi kita lihat koefisien x-nya. Yang kedua, limit x mendekati 0 dari ax per tan bx, nilainya akan sama dengan limit x mendekati 0 dari tan ax per bx. Nah, di sini juga kita lihat koefisien x-nya ya, a per b. Nilainya adalah a per b. Dan pengembangan yang lainnya, bisa kita menggabungkan sin dengan tangen. Di sini limit x mendekati 0 dari sin ax per tan bx, nilainya akan sama dengan limit x mendekati 0. Kita tukar posisi, tangen jadi di atas tan ax per sin bx, maka kita lihat koefisien x-nya a per b, a per b. Maka hasilnya adalah a per b. Begitupun jika sin per sin dan tan per tan ya. Di sini limit x mendekati 0 dari sin ax per sin bx, nilainya akan sama dengan limit x mendekati 0 dari tan ax per tan bx. Hasilnya adalah a per b.
Nah, rumus pengembangan dari fungsi trigonometri ini sering dipakai untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Contoh berikutnya. Di sini diberikan limit X mendekati 0 dari 4X kuadrat per 3 sin kuadrat 2X. Oke, kita akan bahas bareng-bareng di sini, jawab. Kita tulis soalnya. Limit X mendekati 0 dari 4X kuadrat per 3 kali sin kuadrat 2X. Nah, kuadrat ini artinya dia muncul 2 kali. Berarti kita bisa tulis seperti ini. X mendekati 0, 4 kali X per sini 3. Sin kuadrat 2X juga 2 kali munculnya. Berarti di sini sin 2X kali sin 2X. Nah, 4 per 3 ini konstanta, bisa kita pindah ke depan ya. Ini jadi 4 per 3 dikali, nah ini sudah sepasang nih. Ini sepasang, kita beri limit. Ini juga sudah sepasang, bisa kita beri limit. Jadi masing-masing diberi limit. Maka 4 per 3 dikali limit X mendekati 0 dari X per sin 2X dikali, ini pun beri limit ya. Limit X mendekati 0 dari X per sin 2X. Nah, karena di sini X mendekati 0 dan bentuknya sin, maka kita bisa lihat koefisien X-nya. Sini 1, di sini 2. Di sini 1, di sini 2. Oke, kita hitung. 4 per 3 dikali, ini 1 per 2 ya. Ini juga hasilnya 1 per 2. Oke, 2 kali 2, 4. Bisa dicoret di sini, jadi hasil akhirnya adalah 1 per 3. Ada cara mudahnya nggak, Bu? Oke, kita lihat di sini cara mudahnya. Kita tulis dulu soalnya. Limit X mendekati 0 dari 4X kuadrat per 3 sin kuadrat 2X. Nah, cara mudahnya, kamu bisa lihat koefisien X dari sin atau tangen. Di sini ada sin, berarti kita tandai dulu ya. Nah, 2-nya. Nah, selanjutnya di sini ada 4X kuadrat, tapi tidak ada sin tangannya. Berarti 4 dengan 3, ini bisa kita tulis terlebih dahulu di depan. Berarti di sini ada 4 per 3. Nah, selanjutnya di sini ada X kuadrat. X ini kita bisa ganti dengan angka 1, karena di sini X-nya 1 ya, 4-nya sudah keluar kan. Berarti di sini ada 1 dikuadratkan jadi 1 kali 1. Nah, di sini sin kuadrat. Koefisiennya 2, berarti 2 ini harus dikuadratkan, karena pangkat 2. Jika pangkat 3, berarti 2-nya pangkat 3. Nah, oke, 2 pangkat 2 ya, berarti 2 kali 2. 2 kali 2, 4, bisa kita coret di sini, maka nilainya adalah 1 per 3. Sama ya, nilainya dengan hasil yang pertama. Kita lanjutkan dengan contoh yang ketiga. Di sini contoh yang ketiga diberikan limit X mendekati 0 dari 4X tambah sin 3X per 3X dikurangi tan 2X. Oke, kita akan jawab bareng-bareng di sini. Limit X mendekati 0 dari 4X tambah sin 3X per, di sini 3X dikurangi tan 2X. Karena di sini bentuknya bukan perkalian, tapi penjumlahan dan pengurangan, maka untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita perlu trik. Triknya adalah kita kali di sini dengan 1 per X per 1 per X. Karena ini bisa dicoret, hasilnya 1, tidak mempengaruhi nilai limit ini ya. Oke, kita lanjutkan. Kita kalikan ya. Limit X mendekati 0, 4X dikali 1 per X, jadi 4X per X dikurangi, ditambah ya di sini, tambah sin 3X per X, karena dikali dengan 1 per X. Nah, di sini kita bagi dengan 3X-nya dikali 1 per X juga, jadi 3X per X dikurangi tan 2X per X. Oke, kita lanjutkan. Oh iya, ini kita coret dulu X-nya ya. Kita coret X-nya. Nah, di sini masing-masing kita beri limit. Masing-masing diberi limit. Jadi, yang atas limit X mendekati 0 dari 4 ditambah. Nah, ini juga diberi limit. Limit X mendekati 0 dari sin 3X per X
Untuk bawahnya kita beri per yang panjang. Oke. Kita tulis lagi limit X mendekati 0 dari 3 ya. Dikurangi limit X mendekati 0 dari yang sini tan 2X per X. Oke, kita hitung. Limit X mendekati 0 dari 4, ini konstanta, tidak ada variabel, berarti tetap ya. Maka di sini hasilnya 4 ditambah. Nah, di sini ada sin dengan tangan, X-nya mendekati 0, maka kita bisa ambil koefisien X-nya, di sini 1, di sini koefisien X-nya 2, di sini 1 ya. Oke, kita tulis, ini hasilnya adalah 3/1, jadi 3 dibagi, nah limit X mendekati 0 dari 3 adalah 3 dikurangi, yang ini tangan berarti 2/1 ya, 2. Kita hitung 4 tambah 3 adalah 7, 3 kurangi 2, 1. Jadi hasil akhirnya adalah 7. Bagaimana cara mudahnya? Oke, kita lihat di sini cara mudah. Cara mudahnya kita tulis lagi soalnya, limit X mendekati 0 dari 4X tambah sin 3X per 3X min tan 2X. Karena bentuknya sin dan tangan, kita bisa lihat koefisien X-nya ya. Di sini 3, di sini 2. Nah, di sini juga 4X, ada X-nya. Di sini 4, 3. Sebenarnya nggak ada sin sama tangannya, ini bisa dianggap 1. Jadi 4 kali 1, 3 kali 1 ya. Maka hasilnya adalah kita jumlahkan 4 tambah 3, 4 tambah 3, ini 3 kurangi 2 per 3 kurangi 2. 4 tambah 3 adalah 7/1. Maka hasilnya adalah 7. Sama ya. Mudah bukan? Ternyata soal-soal limit fungsi trigonometri itu banyak sekali yang bisa diselesaikan dengan cara mudah. Tapi yang harus diingat, cara mudah ini sebaiknya digunakan untuk soal pilihan ganda. Seperti saat ujian, UN, SBMPTN, dan yang lainnya. Ketika di sekolah, sebaiknya menyelesaikan dengan cara biasa saja, seperti ini ya. Nah, seperti ini untuk di sekolah. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Selamat belajar.